Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali saat ini. Setelah kemarin kalian menyelesaikan tema 3, sekarang kita masuk ke tema 4. Nah, untuk tema 4 ini berbeda dengan tema sebelumnya. Di sini Ibu akan mengelompokkan materi-materinya berdasarkan pelajaran. Jadi nanti ada berdasarkan bahasa Indonesia, IPA, IPS gitu ya, PPKN dan SBDP. Mudah-mudahan dengan dikelompokkan seperti ini kalian bisa lebih memahami dan lebih mengerti. Nah, berhubung karena sebentar lagi juga pas. Nah, mudah-mudahan ya gitu nanti lebih paham ya kalian. Nah, untuk tema 4 ini temanya adalah sehat itu penting. Jadi nanti kita akan mempelajari hal-hal apa yang bisa mendukung kesehatan kita. Nah, untuk pembelajaran pertama ini, di sini Ibu punya sebuah kalimat yang diucapkan oleh Benny. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, pernahkah kalian mendengar kalimat seperti itu? Pasti pernah. Nah, kalian tahu apa namanya? Iya, namanya adalah pantun. Jadi pantun ini adalah bentuk puisi Indonesia atau puisi Melayu, di mana pantun biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau mungkin ketika ingin disampaikan, jadi enggak dalam bentuk kalimat biasa, tetapi ada kayak puisinya gitu ya, pantun itu. Nah, mari kita perhatikan pantun berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira, hari gembira. Nah, dari sini kalian kalau kalian ingat pelajaran bahasa Sunda tentang pupuh, nah pantun ini mirip dengan pupuh. Nah, di sini kita akan melihat ciri-ciri pantun ya. Pantun ini terdiri dari, kita namakan itu satu bait. Satu bait itu terdiri dari 4 baris ya. Bisa kalian lihat ini ada 4 baris. Nah, baris pertama, baris ke-1 dan baris kedua itu disebut sampiran. Baris ketiga dan baris keempat itu disebut isi. Gitu ya. Jadi ada namanya ya, diulang lagi, baris 1 dan 2 itu disebut sampiran, baris 3 dan 4 itu disebut isi. Nah, yang namanya pantun itu pasti ada ciri khasnya atau namanya ada sajaknya. Nah, di sini kita perhatikan kata di ujungnya ya. Baris pertama ujungnya adalah ri. Kita namakan ini dengan sajak A. Kemudian baris kedua ujungnya ra. Kita namakan sajaknya B. Kemudian baris ketiga juga ujungnya ri lagi. Nah, kita namakan juga adalah ra. Baris terakhir ujungnya A ya, ini ujungnya ri, kita namakan lagi A karena sama dengan baris yang pertama. Baris yang keempat itu ujungnya juga ra. Nah, maka kita beri tanda ini juga B. Nah, jadi pantun itu hampir mirip seperti pupuh. Jadi ujungnya itu harus sama ya, antara baris ke-1 dengan baris ke-3, baris kedua dengan baris keempat. Yang namanya pantun itu jadi bukan hanya puisi asal-asalan, tetapi yang namanya pantun itu harus berisi ada maksudnya dan ada tujuannya. Selain itu juga pantun teh harus ada amanatnya atau harus ada nasihatnya gitu ya. Nah, dari pantun yang Ibu tampilkan ini
Kira-kira apa ya amanatnya? Nah, amanatnya bisa kita lihat di baris 3 dan 4 yang merupakan isi. Jadi biasanya baris 3, 4 yang merupakan isi pantun itu adalah makna atau amanat dari pantun tersebut. Contohnya dari pantun ini, jadi kita itu harus rajin olahraga bela diri supaya badannya kuat dan harinya gembira gitu ya. Alhamdulillah di kelas Al-Ghazali ada yang suka rutin latihan bela diri ya, diteruskan latihan bela dirinya. Nah, dari pantun-pantun yang tadi kalian sudah lihat, maka kita bisa mendapatkan ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu bersajak A, B, A, B. Jadi yang baris pertama itu ujungnya harus sama dengan yang baris ketiga. Yang baris kedua ujungnya harus sama dengan baris keempat. Kemudian yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi jangan terlalu pendek. Misalnya ayo ayo itu kan terlalu pendek ya. Kemudian yang terakhir terdiri atas 2 bagian, yaitu tadi ya, sampiran dan isi. Sampiran itu baris 1 dan baris 2, isi itu baris 3 dan baris 4. Nah, pantun itu bisa digolongkan berdasarkan siklus hidup manusia itu dibagi 3 ya. Yang pertama pantun kanak-kanak. Nah, kayak kalian masih anak-anak ya. Biasanya isinya tentang sukacita. Di sini ada contohnya. Bisa kalian lihat, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Biasanya yang senang kalau ayahnya pulang bawa oleh-oleh kan anak-anak ya. Nah, pantun yang kedua adalah pantun muda. Nah, biasanya ini usianya remaja, muda gitu ya, berisi tentang perkembangan. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, ini udah kelihatan dari isinya. Biasanya pantun yang udah buat dewasa gitu ya. Nah, pantun yang ketiga adalah pantun tua. Nah, setelah dewasa biasanya kan manusia jadi tua, berisi tentang nasihat biasanya. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Jadi pantun tua itu isinya bukan berarti harus tentang nenek-nenek kakek-kakek, bukan ya. Tapi dilihat isinya itu, oh biasanya ini dari orang tua nih ngasih nasihat. Nah, kalian bisa lihat contoh pantun ini di buku halaman 14 dan halaman 29. Boleh sambil dibuka bukunya ya. Nah, kita lihat halaman selanjutnya. Kalau tadi pantun dibagi berdasarkan usia, sekarang berdasarkan isi. Nah, dibagi 4. Yang pertama pantun jenaka. Dari katanya aja kita udah tahu kalau jenaka itu berisi hal-hal yang lucu ya. Ini contohnya. Buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring. Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Nah, jadi pantun jenaka itu bisa kalian bacakan buat menghibur orang lain ya, boleh. Yang kedua pantun nasihat. Nah, dari judulnya aja udah tahu berarti isinya berupa nasihat terkait moral, akhlak ya, budi pekerti. Nah, lumba-lumba ikan pintar pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar harus taat Abi dan Umi. Nah, kalian sambil perhatikan ciri-cirinya ya, bahwa oh iya ini ujungnya sama nih, RI gitu ya. Kemudian yang ketiga pantun teka-teki. Nah, ini yang biasanya rame, berisi pertanyaan. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Hewan apa ya? Kalian jawab ya, itu
hewan apa. Yang keempat terakhir adalah pantun kiasan berisi perumpamaan. Contohnya, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, kalau kalian lihat, isi pantun ini sebenarnya tidak benar-benar pengen meluk gunung ya, karena nggak mungkin kan kita bisa memeluk gunung. Nah, tadi ibu bilang tidak mungkin. Oh, berarti sebenarnya makna pantun ini adalah kita itu memiliki keinginan yang besar namun mustahil tercapai. Nah, contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di halaman 44 ya. Nah, kira-kira setelah tadi kalian melihat ciri-ciri pantun, kemudian contoh-contohnya, nah bisa nggak kalian membuat pantun sendiri? Pasti bisa ya. Nah, jangan lupa ketika kita membuat pantun, perhatikan sajaknya atau memperhatikan ciri-ciri dan aturan-aturannya. Selain itu juga harus ada pesannya yang ingin disampaikan kepada nanti yang baca pantun kita. Atau kalau nanti kalian bikin pantun kan dikirim ke ibu. Nah, berarti nanti ibu itu harus tahu pesan yang ingin kalian sampaikan. Contohnya ini ya. Siang-siang makan buah dongdong. Perhatikan ujungnya itu ong ya. Rasa takut melihat besarnya ular, ujungnya ar. Mari kita melakukan gotong royong, samakan ujungnya ong. Agar pekerjaan cepat kelar, ujungnya sama ar. Nah, pantun ini sebenarnya lebih mudah daripada pupuh. Kenapa? Karena kalau pupuh kan ada aturan suku katanya ya. Baris pertama itu harus 12, baris kedua harus 8. Kalau pantun enggak, pantun sebenarnya bebas, yang penting ujungnya sama gitu ya. Kemudian baris 1 2 itu sampiran tadi kayak pengantarnya. Isinya itu baru baris ketiga dan keempat. Nah, jadi untuk tugas kalian hari ini, buatlah 1 buah pantun bebas. Bebas berarti mau yang jenaka, mau yang pantun tua, mau yang pantun nasihat, dan 1 pantun teka-teki. 1 buah ya, itu 1 buah pantun teka-teki. Nanti kalian tuliskan di buku tulis tematik, kemudian tulis juga di bawah apa amanat dari pantun itu. Kalau yang teka-teki berarti apa jawabannya. Nah, setelah itu kalian pilih nih, kalian kan punya 2 pantun ya. Kalian pilih 2 pantun tersebut, kemudian dibaca sambil di video ya, biar nanti ibu bisa lihat ketika kalian membacakan pantun. Setelah video, nanti videonya kirim lewat WhatsApp. Untuk tugas yang di buku tulisnya kirim lewat Google Classroom seperti biasa ya. Nah, jadi alhamdulillah untuk hari ini, jadi kalian mengenal pantun, ciri-ciri pantun, kemudian jenis-jenis pantun, dan tadi cara membuat pantun gitu. Ibu yakin pasti ada di antara kalian yang sudah sering membaca atau mungkin sudah sering membuat pantun atau mendengar juga gitu ya. Gitu. Ibu tunggu tugasnya. Tugas buat pantunnya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian saja untuk materi bahasa Indonesia di tema 4 hari ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa bermanfaat dan kalian bisa paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.